Oke. Shalom semua, di malam hari ini kita akan memulai ibadah tutup usbu di malam hari ini. Ya, ada lagu dari Valdo mungkin? Ya, ada dari nyanyikan lagu puji-pujian dari nomor 72, Gembala Baik. Gembala baik, kesulitan penuh, membimbing aku badai jalan, dan mengalihkan aku menuju di padamu. Budi jauh berkenan, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku terkembali, mengalirnya Tunai kasihku, kuasa damai dalam benih. Ya, puji-pujian yang kedua terambil dari nomor 123, Kalau Ku Cari Damai. Kalau ku cari damai, hanya Ku dapat dari Yesus. kalau ku cari Ketenangan hanya hanya dalam Yesus, satu pun dapat menghidupku. tak seorang pun dapat Menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama yang hatiku tenang, walau dalam waktu kelam. bersama hatiku tenang, Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah firman yang akan dibawakan bisa menjadi bekal bagi kehidupan kami, dan juga sebentar kami akan melanjutkan pujian kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, amin. Oke. Ada lagi Paulo? Ada Nomor lagu pujian nomor 11, Aku Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan Kehidupan di dunia ini. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, baru bersama Oh, haleluya. Puji Tuhan, penguasa di surga. Kamu mau apa tadi? Ngomong nyanyi ulang-ulang, siapa masa menyanyi sepanggal-sepanggal saya. Satu lagu. Tahan dua kali. Iu, gitu. Satu lagi. Ada nomor 173 Singing Glory. Kalau bahasa Inggris. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my God, Glory, is the Lord. Anak muda puji dia. Anak muda puji dia. Haleluya. my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Is the Lord. Kabel USB-nya longgar kapan tuh, Jong? Oke, kita akan mulai baca firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dengan pujian kami Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dibawakan kata ini menjadi tema dan menjadi kekuatan bagi tubuh kami Tuhan di setiap aktivitas kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Lukas 6 ayat ke-38. Kita bacakan saja. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai, Lukas 6 ayat 38. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jadi malam hari ini dengan perikopnya hal menghakimi. Jadi setiap kita pada hari ini banyak sekali ya problema atau setiap kehidupan kita pasti, atau kakak dan adik, Valdo, Lani, dan semuanya di sini, Lana, Mama, dan Papa pasti mengalami masalah. Tapi setiap masalah Tuhan ajarkan bahwa jangan kita saling menghakimi dan lain-lain. Karena pasti masalah timbul bukan dari Tuhan atau dari siapapun, tapi karena masalah timbul dari diri sendiri. Masalah masalah selalu ada, tapi masalah besar atau masalah kecil itu tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mengukurnya dengan takaran yang Tuhan sudah sediakan atau takaran yang kita punya. Nah, di malam hari ini Tuhan ajarkan selalu bahwa berilah maka kamu akan diberi. Jadi berilah di sini bukan berarti kita punya segalanya dulu, kita punya sesuatu atau punya semuanya dulu, baru kita bisa memberi. Nah, contohnya Valdo. Valdo kalau bisa dibilang bukan orang atau bukan saudara dengan kita, gitu. Tapi karena
Valdo dekat dengan Hani, dengan terus menerus dengan waktu ke waktu. Valdo beri semua, maksudnya beri dalam arti persahabatan, teman, terus beri waktu juga, bisa belajar sama-sama. Apalagi sampai sekarang Valdo sudah bisa melakukan semua aktivitas di rumah ini. Nah, tidur, makan, semuanya, pijit mamat, dan lain-lain. Nah, itu sesuatu yang mungkin Valdo bisa bilang, Valdo beri bukan karena Valdo punya, tapi Valdo bisa memberi dengan Valdo punya waktu atau apa tenaganya gitu, kemampuannya dia. Nah, tanpa kita bisa mengambil semua apa yang Valdo miliki atau barang-barang atau apa gitu. Nah, itu yang bisa dibilang bahwa suatu takaran yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat Valdo, Valdo pergunakan itu. Walaupun yang tadi Tuhan bilang sudah sampai tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Nah, jadi sampai kayak misalnya gelas kalau ditaruh air terus menerus pasti akan tumpah. Tapi kalau kita taruh yang baik, tumpahnya bukan ke jalan yang salah atau tumpah ke tempat atau bisa dibilang dasar yang salah gitu. Tapi kalau kita tabur yang baik, kita beri yang baik, pasti kita juga akan tuai yang baik. Nah, di sini Tuhan bilang tumpahnya bukan jauh, tapi ke dalam ribaanmu. Jadi dalam walaupun tumpah tapi masih ada di sekitar yang baik gitu. Nah, selanjutnya sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu, ukurkan kepadamu. Nah, jadi setiap yang kita pikirkan, setiap kali kita mau memberi, kita pikir-pikir atau kita mau melakukan sesuatu untuk kebaikan, kalau kita masih mengukur dengan ini beta kasih sekian, beta dapat berapa? Atau beta kasih sekian, Tuhan balas untuk beta dapat berapa? Nah, itu yang sama seperti kita kalau kita memberi dengan atau kita berikan sesuatu dengan pengukuran atau pikiran kita untuk mengukur segala sesuatunya, itu pasti Tuhan pikirkan atau Tuhan ukurkan kembali kepada diri kita. Karena dari awal kalau kita melakukan dengan baik, untuk setiap kita melakukan sesuatu yang baik, ya misalnya tugas-tugas. Kita lihat Ade dan Valdo sampai pagi hari kemarin dengan Iki, dengan Aldi dan juga Jericho, semuanya memang sudah lakukan dengan baik. Nah, tapi kalau dong sing kerja dengan bersungut-sungut, dong tidak dong kalau bekerja dengan amarah atau dengan sukar hati, pasti hasilnya tidak akan baik. Tapi karena dong bersungut-sungut, tapi saya marah dosennya, saya jengkel, dong melakukannya dengan baik walaupun setengah hari atau dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi baru selesai, tapi Tuhan berikan hasil yang baik. Puji Tuhan kemarin hasil 95. Nah, walaupun cuma 2 hari, tugasnya 2 hari, kasih hari Rabu, kumpul hari Jumat. Nah, tapi itulah tugas-tugas yang diberikan dosen, itu sama seperti kakak juga. Dan dosen selalu bilang, walaupun atau boleh mengalami pengalaman di dunia lapangan, tapi tugas-tugas yang diberikan dosen atau tugas-tugas yang diberikan Tuhan lewati orang-orang, itulah uji coba yang diberikan Tuhan atau cobaan yang harus kita lewati. Bagaimana Tuhan memikirkan itu? Yang tadi bilang, kalau kita pandangkan dengan ukuran kita pasti akan Tuhan pandangkan dengan ukuran yang seperti yang kita pandangkan. Jadi kalau kita kerjakan dengan tulus hati dan tidak pernah sukar hati, ya pasti Tuhan balas juga. Kamu dapat nilai yang bagus karena kamu taat, kamu melakukannya dengan sukacita, kamu melakukannya dengan senyum dan tidak ada marah-marah. Nah, kamu dapat nilai yang baik. Nah, jadi kakak selama ini kakak sudah sampai mau selesai, kakak sudah banyak lewati
masalah dengan semua yang di dalam kampus, tapi kakak lihat Ade dan Valdo harus lebih kuat lagi karena dong lebih suka begadang. Nah, disitulah cara memanage waktu, cara juga kakak juga belum bisa manage waktu, tapi Ade dan Valdo kalau bisa, yang kemarin kan tugas 2 hari, mama selalu bilang, kok baik, dong kemarin sih bikin cicil saja, selesai jam 3 lah, terus sampai pasti kamu mendapatkan nilai yang baik. Jadi di sini berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi semua apa yang kita beri, jadi semua itu tidak usah kita pikirkan untuk imbalan, untuk balasan dan lain-lain. Tapi semua harus kita bisa memberi tanpa memikirkan sesuatu balasannya. Itu saya mungkin kakak bisa sampaikan, ada mau tambahan mama? Mas. Papa mungkin? Ya, jadi maksudnya apa itu? Apa? Memberi itu di situ dibilang ayat berapa tadi? 38 ya. Ya, Pak. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Itu maksudnya itu motivasi. Jadi orang kayak masuk di dalam satu persekutuan, motivasinya apa? Kalau Tuhan itu melihat hati. Jadi kalau orang punya hati yang tidak betul, dia masuk dalam persekutuan, atau dia sekolah itu untuk punya hati bagaimana dia akan dapat sesuai apa yang dia taruh gitu. Atau dengan kata iman itu apa yang dia imani itu akan terjadi untuk dia. Jadi bukan ukuran seperti harafiah gitu, tapi ukuran dalam arti itu apa yang dia imani ya itu. Kalau dia imani dia berhasil dan dia tekun dalam semuanya, Tuhan juga akan lihat gitu. Jadi contoh kalau orang berdoa tapi motivasinya cuma karena ada sesuatu terus dia rajin berdoa, itu ya Tuhan juga bilang loh kalau ada baik-baiknya, ada baik itu. Jadi kalau menolong itu, kalau di situ dia bilang memberi kamu akan memberi maka kamu akan menerima, berilah dan kamu akan diberi gitu. Maksudnya itu kayak contoh atau memberi itu, orang memberi itu dengan motivasi, dia tidak akan terima apa balasannya. Karena dia memberi itu karena dia mungkin berkelebihan, tapi lebih berbahagia tuh orang yang memberi dalam kesukaran, susah. Waktu dia susah itu memberi itu hal luar biasa. Kalau memberi dalam hal kelimpahan itu biasa. Tapi sekarang pertanyaannya, kata orang bisa bantu orang dalam ketemu pas-pasan ke saya gitu toh. Itu iman. Jadi kalau Tuhan bilang kalau memberi apa yang kamu ukur, yang diukur akan diukur balik kepadamu, itu maksudnya kalau kita memberi dalam kesusahan, kita punya kecukupan saya tahu kita bisa memberi, Tuhan akan lipat kali gandakan gitu. Gitu. Jadi kalau dong belajar tadi masalah belajar saja dengan motivasi yang benar. Tuhan, saya mau berhasil gitu. Tidak usah pikir macam-macam, pasti berhasil. Tapi kalau belajar dengan catatan, contoh, kalau orang tua, karena pikir orang tua mampu, terus ada anak-anak kuliah kan banyak gitu.
yang ada uang kuliah, sebetulnya dong pakai uang kuliah untuk hal lain. Itu dong yang akan berhasil. Uang kuliah untuk pakai untuk kuliah, tapi dong bisa parlente orang tua, kata ada banyak orang begitu. Karena dong tinggal jauh dengan orang tua, dan tahu bahwa orang tua itu punya penghasilan bagaimana, itu pasti beda dengan anak-anak yang tekun dan dong tahu bahwa orang tua punya berkat itu yang kasih untuk dong kuliah tuh atau dong sekolah tuh dong harus sungguh-sungguh. Ada anak-anak yang dong pikir orang tuanya banyak uang, ya dong minta uang terus-terus, tapi dong tahu bahwa orang tua tuh dapat uang dari mana gitu tuh. Jadi ada banyak anak-anak begitu, dia anak-anak yang begitu tidak pernah berhasil karena motivasinya dia tidak betul. Jadi apa yang dia ukur itu ya Tuhan ukur balik ke dia. Ya dia bohong, akhirnya tidak berhasil tuh. Karena dia mau saja belanjakan uang yang orang tua kasih supaya ruang kuliah, dia bilang kata beli ini lagi, bohong tuh. Nah, syukur Joy dan Hani dan Aldos yang begitu tuh. Kalau yang begitu tuh nanti tetap berhasil. Atau Lani dan Lana yang boleh bohong papa atau mama bahwa papa ini mau bayar uang sekolah ini, padahal saya nggak ada nih, saya bayar nih tuh. Itu nanti itu namanya nanti apa? Itu yang tadi diukur itu ukuran itu. Nah, nanti saya jadi berhasil mungkin habis sekolah tapi susah dapat pekerjaan atau masa depan begitu. Itu semua, itu hal-hal itu semua yang dibilang, kalau dibilang situ berilah maka kamu akan diberi. Kalau kamu beri yang baik, maka pasti terima yang baik. Yang tadi Josus singgung sedikit tuh. Kalau orang buat baik pasti dapat baik. Nah, ada peribahasa rohani lagi bahwa pepatah rohani itu bahwa orang yang tabur badai akan menuai badai. Badai itu maksudnya kayak apa? Melawan orang tua, tidak dengar-dengaran orang tua, itu pasti terima itu nanti besok-besok kawin. Anak-anak melawan lagi gitu. Itu nanti yang apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai nanti. Jadi nanti besok-besok orang rasa bahwa oh iya ya papa dan mama dulu bilang larang-larang ketong begini, sekarang ketong bagian ketong larang ketong pu anak-anak lain. Gitu. Atau yang cewek-cewek nih, orang tua bilang kata harus rajin berdoa. Nanti dong sudah ada orang tua dan bilang itu berdoa baca Alkitab. Ayo dong bilang nanti, oh mama dan papa dulu pemalas juga kali ya, gitu. Jadi apa yang diukur oleh Tuhan, yang ketemu ukur untuk Tuhan, Tuhan ukur balik lagi. Setimpal dengan perbuatan itu iman. Jadi apa yang ketemu tabur, itulah yang akan ketemu tuai. Tapi ketemu tidak boleh menghakimi, topiknya itu tidak boleh menghakimi. Artinya itu karena saya pun begitu tuh, itu tidak boleh. Firman Tuhan tidak bisa dipakai untuk menghakimi orang, karena yang menghakimi itu cuma Tuhan. Toh? Hak Tuhan itu yang menghakimi itu adalah hakku. Itu hakku itu hak Tuhan. Jadi saya boleh bilang kata iya karena saya begitu tuh haknya saya dapat. Itu menghakimi, tidak boleh. Tapi yang bisa bilang itu adalah orang tua. Kalau contoh Don dua atau Lana, Lani ada apa-apa, yang bisa bilang itu mama atau mami atau papi atau siapa saja yang orang tua. Karena orang tua tuh wakil dari Tuhan. Ya toh? Negur untuk menasihati, bukan juga menghakimi. Menghakimi itu kayak iya karena langsung orang tua bilang karena sih begitu tuh. Itu menghakimi, bahasanya menghakimi. Tapi orang tua panggil, oh sih begini ya, makanya sih begini ya. Itu tuh namanya menasihati. Untuk menasihati dalam Tuhan. Apalagi mami mau tambah kah? Mami hati segar-garu mau tambah. Tambah sudah.
Pastilah mau tambah. Atau bos, Bos Hani. Oke, sing ada lagi. Jadi yang kalau kakak ambil firman ini bagus sekali. Itu jadi pegangan untuk ketong bahwa tidak secara kebetulan firman ketong di malam hari ini itu tentang hal meyakini. Jadi kalau ada yang bangun telat atau ada yang dapat nilai yang bagus, itu gara-gara saya pemalas tuh. Bukan saya boleh bilang-bilang begitu. Itu gara-gara saya main game terus itu yang bisa bilang cuma orang tua. Tidak boleh salah satu dari orang sendiri menghakimi atau bilang-bilang. Yang boleh itu yang boleh bilang cuma orang tua. Karena orang tua itu wakil dari Tuhan. Oke, Valdo, mantap. Bisul bagaimana? Yang membaik. Iya. Jangan nanti Joe bilang kata itu siap begitu akhirnya saya dapat bisul. Orang ketawa, kakak tahu banyak tuh. Atau nanti Joe bilang ya barang saya kata beta tuh jadi saya dapat. Itu menghakimi, salah satu menghakimi. Tidak boleh. Itu menghakimi namanya, itu firman Tuhan. Katong tidak secara langsung tapi katong menghakimi orang, toh? Katong bilang ya kenapa begitu lah? Beta sudah apa cukup jangan saya lagi. Nah, maksudnya begitu tidak boleh menghakimi. Oh itu karena saya kata beta atau saya dapat itu gitu. Nanti kalau itu terus begitu terus gitu. Gitu tuh. Atau mami mau tambah tuh mami semua hati garuk-garuk tuh. Ayo, oke, sudah cukup, Papi. Terima kasih, Papa. Oke, kita lanjutkan. Ada lagu, Valdo? Ya. Ya, ada. Ada. Ya, lagu apa? Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namaku. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giralah, Yesus sayang cinta pada saya. Oh giralah. Oke, kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Kita doakan semua apa yang kita akan doakan dan ditutup oleh doa pakangan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah selesai dengan ibadah kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah dibawakan Tuhan. Biarlah apa yang kami beri, yang kami terima juga pasti akan menghasilkan yang baik juga. Karena Engkau mengajarkan kami berikan yang terbaik untuk semua orang di dunia ini. Walaupun kami dalam kesukaran, walaupun kami dalam berkelimpahan Tuhan, tapi hukum-Mu atau semua yang Engkau ajarkan adalah memberi Tuhan. Biarlah dalam aktivitas kami Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik, walaupun bukan dalam materi, tapi bisa memberikan terbaik dalam semua skill kemampuan kami Tuhan, yang masih kuliah, yang masih sekolah juga Tuhan, dan juga mama dan papa yang di kantoran, berkati semua kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan setiap hari bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap orang yang senang maupun tidak senang dengan kami, setiap hati yang melihat kami Tuhan bisa memberikan
atau bisa merasakan hati yang baik dari Tuhan. Berkati juga Bapak yang selalu bertemu dengan banyak orang Tuhan, biarlah apa yang Bapak memberikan sukacita damai sejahtera bagi semua orang, walaupun orang-orang sekitar Bapak yang tidak senang dengan Bapak bisa menyukakan hati mereka dan mereka bisa senang dengan Bapak Tuhan. Juga semua apa yang kami lakukan setiap aktivitas kami dalam perkuliahan, tugas-tugas tanggung jawab kakak dan adik dan Valdo, dan juga teman-teman adik juga dengan Valdo, semuanya yang kami lakukan dalam perkuliahan dan juga dalam sekolah, Lana dan Lani, dan juga semua guru-guru yang senang maupun tidak senang dengan mereka, juga kami doakan mereka Tuhan, agar anak-anakmu ini bisa berhasil dalam sekolah bangku sekolah mereka Tuhan. Juga kami doakan keluarga besar kami dari Ekanop dan Kacen yang ada di Rusun dan juga Pierre, dan juga Koko dan Kacen dan Edgar dan Kasiel yang lagi, dan juga keluarga besar dari Papa, Bapak Anto, dan juga Om John yang ada di rumah Tuhan, dan juga keluarga besar Mama juga semuanya yang kami tidak bisa sebut satu persatu Tuhan. Tapi kami selalu mendoakan mereka di malam hari ini, semua aktivitas yang mereka lakukan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, di malam hari ini kami akan tidur, Tuhan lindungi kami dari semua mara bahaya atau semua kejadian-kejadian tadi kami sudah alami. Tuhan, berkati rumah kami ini Tuhan, agar kami bisa tidur dengan nyenyak. Tuhan, berkati juga genteng-genteng yang mungkin bocor Tuhan, biarlah sebentar Mama akan tidur dengan nyenyak. Dan jikalau hujan terjadi Tuhan, tempat tidur Mama tidak akan mengalami, atau genteng Mama tidak akan mengalami bocor lagi Tuhan. Juga kami akan tidur sebentar yang nyenyak Tuhan, bangun kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, karena besok pagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dari pendeta Gilbert Tuhan. Biarlah semua perjamu dari awal sampai akhir adalah perjamuan kudus, biarlah kami bisa menyelesaikan dengan baik Tuhan. Dan juga kami akan menutup dengan doa yang Kau ajarkan Tuhan, seperti yang Kau ajarkan bagi murid-murid-Mu Tuhan. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada bencana. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ucap terima kasih. Amin. Pada selesai, shalom. Shalom. Salam.